Ikhlas, kata kunci rakyat bahagia. Mewujudkan rakyat sejahtera, makmur dan berbahagia. Oleh S. Purwadi Mangunsastro, Insinyur MM, Sekjen PDKN Direktur Eksekutif Yayasan Al-Farisi Nusantara. Ikhlas, kata kunci rakyat bahagia. Mewujudkan rakyat sejahtera, makmur dan berbahagia. Oleh S. Purwadi Mangunsastro, Insinyur MM, Sekjen PDKN Direktur Eksekutif Yayasan Al-Farisi Nusantara. Presiden Prabowo di dalam salah satu pidatonya menegaskan keinginannya untuk membuat rakyat bahagia, sebab beliau sadar kebahagiaan rakyatlah perwujudan kedaulatan rakyat itu sendiri. Presiden Prabowo ketika mempertegas diri sebelum pelantikan bahwa beliau adalah bagian dari kepemimpinan Jokowi yang mana masa kepemimpinan Jokowi dinilai kelam dan publik menilai dasawarsa kepemimpinan Jokowi penuh kekacaubalauan dalam tatanan bernegara, maka bisa saja Prabowo mengambil sikap evolutif sebagai pola memperbaiki tatanan bangsa dan negara agar perwujudan cita terarah sesuai tujuan luhur pendiri negara. Perjuangan Presiden mencapai tujuan luhur tersebut bertumpu pada rasa ikhlas melaksanakan amal kebajikan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini masukan kepada Bapak Presiden untuk pembenahan sesuai saran langkah-langkah berikut. Langkah utama, Bapak Presiden Prabowo Subianto harus membangunkan kembali karakter building masyarakat, jati diri bangsa, yang penuh nilai-nilai luhur, hidup dengan jiwa jujur, bersih, amanah, adil DSB. Sebab dewasa ini semakin merosot etika, moral dan adab bangsa yang ditengarai semakin maraknya kasus-kasus korupsi dan nepotisme di negara kita. Buah yang diharapkan lahir dari upaya tersebut adalah tegaknya adab. Adab harus menjadi pedoman bersama bagi tindakan dan perilaku luhur atau yang dimiliki bangsa kita yang dikenal sebagai national character building, jati diri bangsa, seperti disebut di atas. Langkah berikutnya, mengajak seluruh pemimpin di semua lapisan berperangai baik dimulai dengan menerapkan norma, ketaatan, jujur, disiplin, penuh rasa tanggung jawab dan membiasakan kehidupan religius, beribadah, yang kuat, serta digiatkan memupuk dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Melalui upaya tersebut dapat terbangun kesadaran bersama bahwa adab semestinya menjadi fondasi di segala segi kegiatan kehidupan termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Langkah berikutnya, seluruh program pembangunan harus dijiwai program amanah Ampera, amanat penderitaan rakyat. Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI, menggarisbawahi bahwa program ini harus bertumpu pada semangat menyempurnakan revolusi atau evolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Penyempurnaan revolusi atau evolusi kemerdekaan harus dilandasi rasa kebersamaan, saling penghormatan terhadap keberagaman, memupuk kerukunan, memperkuat persatuan dan kesatuan, satu rasa nasionalisme kebangsaan, sebab upaya ini akan menjadi modal dasar membangun kedaulatan rakyat. Langkah berikutnya, seluruh tindakan individu bangsa berpautan dengan hukum moral yang pada dasarnya harus baik dan kudus serta mampu secara manusiawi menuntun dalam perjuangan mewujudkan tujuan akhir yakni kedaulatan rakyat. Oleh karenanya Bapak Prabowo harus menempatkan diri sebagai figur keteladanan pemimpin. Langkah berikutnya, pentingnya Bapak Prabowo merawat dan menjaga keunikan nilai-nilai luhur bangsa Nusantara yang merupakan platform jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dan hal itu sudah menjelma sebagai Pancasila yang menjadikan identitas yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Bapak Prabowo harus konsisten dan komited dengan Pancasila 18 Agustus 1945 dan melarang Pancasila versi yang lain bila menyangkut portofolio falsafah bangsa Indonesia yang sah. Indikasi keberhasilan pemerintahan Bapak Prabowo bisa diukur dari bertumbuh kembangnya motivasi rakyat bangsa Indonesia bahwa kelak pemerintahan Indonesia adalah satu-satunya pemerintahan di dunia yang berjaya membangunkan kedaulatan rakyat. Sebab dengan berbagai suku beragam adat yang dimiliki dan umat-umat di bina negara dibangunkan bagaimana cara hidup sejahtera, maka setiap individu warga bangsa memperolehi kesempatan hidup bahagia dan sejahtera yang merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu rekonstruksi kedaulatan patut terus dibenahi sebagai tanggung jawab, sovereignty as responsibility, penyelenggara negara dengan posisi di mana Bapak Prabowo sendiri adalah agen dalam mengemban kedaulatan negara. Langkah berikutnya, sebagai tanggung jawab moral mengemban tugas menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warganya dan mempertanggungjawabkan mandat bagi tanah air, satu nusa, bangsa dan bahasa Indonesia, maka Bapak Prabowo wajib menjadikan Sumpahan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai basic dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebab di Sumpah Pemuda itulah amanah luhur diletakkan dalam pangkuan hidup pertiwi, yakni jangan sampai lebih memuliakan materi dan tidak memuliakan manusia dan kemanusiaan. Sebab apabila manusia tidak dilihat sebagai aset terbesar sebuah negara, akibatnya justru ketidakadilan yang dulu terjadi di zaman berlaku sistem kerajaan akan berlaku dalam sistem demokrasi yang dibangun berlandaskan paham nasionalis. Dengan kata lain, pemahaman
keberanian Bapak Prabowo untuk kembalikan UUD yang memiliki hubungan kausal organis dengan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945 dengan teks proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 yakni UUD 1945 dan terus menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dilambangkan sebagai Sang Raja Wali, burung Garuda, sebagai haluan memimpin rakyat, dan itulah kemenangan sejati bab pejuang bangsa yang ikhlas. Mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara layaknya memerdekakan rakyat seutuhnya dalam peristiwa heroik 10 November 1945.